Kami bangsa Indonesia berkarakter satu karakter Indonesia. Kami bangsa Indonesia berjati diri satu, jati diri Indonesia. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Monggo tokoh masyarakat, baik yang senang PWI atau yang tidak, baik yang muhibbin habaib atau tidak, monggo semuanya takut Allah. Monggo semuanya sejujurnya. Ayo kita ketemu, Habib Hussein Ba'agil ketemu dengan kita, dari Kejaksaan kumpul, dari intelijen kumpul, dari Polres kumpul, dari TNI kumpul, kita sama-sama mengajukan bukti dan data. Dari kajian itu, kalau ditemukan mana yang asli, mana yang palsu, ayo bareng-bareng bertindak berdasar hukum. Yang palsu kita copoti, yang palsu kita bongkar, dan jangan dikriminalisasi. Kalau ada yang main-main, ada aparat main-main, lalu masyarakat jadi curiga, masyarakat jadi nggak percaya pada aparat dan pemerintah, dan akhirnya mereka mogok nggak mau manut, akhirnya rakyat mogok nggak mau membayar pajak, itu yang salah aparat yang tidak adil. Monggo kumpul, mana yang hak, mana yang batil, mana yang asli, mana yang palsu. Ada foto-foto Sunan Bonang, makam Sunan Bonang, tahun sekian, ada apa enggak nama makam habaib itu? Kalau tahun itu enggak ada, lalu tahu-tahu 90-an ada, jelas itu barang baru. Dan kalau barang baru, lalu dianggap asli sejak kuno, betapa bodohnya yang menganggap asli itu. Dan mohon jangan ada aparat yang bodoh. Atau mungkin pinter tapi rakyat menganggap bodoh. Ayo kita jaga marwah negara. Ayo kita jaga marwah hukum. Ayo kita jaga marwah pemerintah. Ayo kita jaga marwah TNI. Ayo kita jaga marwah penegak hukum, polisi, kejaksaan, hakim, dengan serambut pun tidak pernah bohong. Dengan cara serambut pun tidak pernah khianat. Monggo bloko suto opo onone. La iyo yo yo le ora yo ora. Mumpung durung mati besok dihisap. Mas, muncul nek kono Mas. Ngalang-alangi. Allahumma shalli ala Hadirin rahimakumullah. Nyuwun sewu Pak aparat. Maisan itu kira-kira segini, 25 cm. Aduh, jejer-jejer, mepet. Mayite sak mene-mene, wong Arab kan gede-gede. Meskipun mayit diempet-empet, enggak mungkin lebarnya hanya 20 cm. Enggak mungkin lebarnya hanya 25 cm. Makam Ba'alwi semua dipet-empet, hanya jarak 20 cm. Itu kalau saya Polresnya akan menyimpulkan pasti palsu. Udah, enggak bukti pun, apalagi kita punya foto tahun sekian. Punya sejarahnya. Enggak usah pakai sejarah macam-macam. Ini badannya segini gede nih, badannya segini. Kalaupun ada makam mepet-mepet, ya jaraknya sekitar setengah meter lah. Cukup untuk sak tubuh ini. Kalau jaraknya nyuwun sewu, 20 cm, mesti palsu. Kenapa ada tokoh nggak berani bicara? Kenapa ada kiai nggak berani bicara?
Terus apa sudah lupa kulil haqqa walau kana murran? Apa sudah lupa yauma tublas sarair? Ayo aparat bersama kita semua. Bukan harus yang menang PBI. Bukan harus yang menang Ba'akil. Yang menang kebenaran. Allahumma shalli ala sayyidina. Paham ya? Acara ini ada gunanya apa enggak? Kapan eksekusi Tuban? Tapi jangan kasar. Monggo kami menunggu Bupati atau Kapolres ngundang semua pihak serius. Intelijennya siapa, ahli sejarahnya siapa, dinas purbakalannya siapa, yang punya bukti-bukti siapa, dan Husein Ba'akil kalau nyun sewu, kalau punya backingnya siapa? Karuan kita umumkan, kalau namanya hancur biar hancur. Repot kita ini. Kadang kita di daerah, ada pejabat kita sambut dengan tolak al-badru, kayak menyambut Nabi, ternyata munafik. Ayo jujur-jujuran nih. Apa anane? Paham apa mboten? Monggo kita tunggu. Mungkin yang paling baik yang punya yang ngundang Polres lah. Polres ngundang, kejaksaan ngundang, kemudian dari tokoh ngundang, dari pemerintah ada, dari TNI, intelijen, dinas purbakala, dan dari PWI. Atau siapapun lah, dari Naat mungkin juga, keturunan Wali Songo yang barangkali punya bukti tentang makam Sunan Bonang, ayo di situ kita adu data. Yang palsu sikat. Tapi sikat secara hukum. Dan kalau salah ya harus dihukum. Jangan takut kalau mereka bilang yang keturunan Rasulullah, aneh apa ente? Itu yang kadang membuat aparat ngeper. Khawatir kualat menghukum keturunan Nabi. Mereka bilang, yang keturunan Rasul aneh apa ente? Kalau saya aparatnya, jaksanya, polisinya, tak jawab, la aneh wala ente. Kalau saya bukan keturunan Rasul, kamu juga bukan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu setelah itu beres, nanti yang kudus. Itu ada sekian puluh makam pribumi, Pak Jenderal, kena cor. Makam pribumi kena cor, dihilangkan, dizolimi, terus bendino diite-ite oleh yang ziarah itu, diinjak-injak. Enggak adakah rasa pembelaan kita kepada pribumi? Terus kalau kayak begitu enggak kita bela. Nyata kalau makam sampean, nyun sewu makame bapakmu, moro-moro tak cor, tak ite-ite bendino. Itu kalau saya tidak kamu katakan salah. Betapa bodohnya si penegak hukum itu. Ngecor menghilangkan makam milik orang lain. Ngecor menutupi, menginjak-injak makam bukan haknya. Terus ketika itu dibongkar, yang salah kok yang bongkar, kan aneh. Terus pakai logika apa? Kalau aparat merasa benar, ayo podo mati ini besok dihisap. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo dhewek iki mesti mati. Dan kalau mati mesti dihisap. Nah, daripada kita bohong, akhirnya kejeblos juga. Daripada kita yang palsu-palsu, akhirnya kena malaikat juga. Mending dari sekarang jujur apa adanya. Saya nanya, kalau saya gembok pintu gerbang sampean, saya gembok pintu gerbangnya Pak Kapolres,
saya gembok pintu gerbangnya Pak Dan Ramil misalnya. Pak Kasdim, tak gembok dengan gembok saya. Lalu sampean yang punya rumah, sampean yang punya pintu gerbang, merusak gembok saya itu. Lalu sampean tak tuntut kepolisian, lah polisian nangkep sampean. Itu yang pekok siapa? Ngapunten. Ini mewakili suara masyarakat. Mohon yang merasa keliru, jangan malah marah. Jangan malah mengintimidasi saya. Jangan malah mengancam saya. Awas loh, Marzuki lek kenceng gak jadi ketua PP. Ra masalah. Gak masalah. Saya pengen mati husnul khotimah aja. Pengen hisab lulus saja. Gak pengen yang macam-macam saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Habis ini ke makam Kudus. Kita kumpulkan masyarakat. Ini sing ketutut coriku makam sapa? Mbahmu, ayo tetelono. Biar dibongkar. Kenapa dibongkar? Enggak dolem, enggak salah. Karena cor itu menutupi makam mbahnya. Kalau yang ingin membela makam mbahnya, ini malah dipersalahkan. Ini hukum apa? Halo? Setelah itu beres, nyun sewu, yang dicungkup itu makam kiai pribumi yang kena korban cor cungkup berapa orang? Tinggal nyari, dulu makam bapak sana ini loh. Dulu makam bapak saya ini loh. Dulu makam bapak saya ini loh. Yang khusus kenceng makam bapakmu itu aja, ayo dibedeli. Sampean nggak menyalahi hukum, yang nyalahi itu yang ngecor. Kalau rumah saya dicor orang, lalu saya membongkar cor yang saya malah salah. Ini terus negara apa, Mas? Kami nggak bicara kepentingan, kami nggak bicara kelompok, rakyat menuntut kebenaran. Dan kalau penguasa atau siapapun main-main dengan kebenaran, lama-lama masyarakat marah, rakyat marah, nggak percaya, sulit dikendalikan. Dia salahnya yang nggak jujur itu tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu habis itu makam Winongan harus beres. Nggak tahu Pasuruan apa mana Winongan. Kalaupun ada orang Cina dulu minta izin dimakamkan di situ, ya sudah, izinnya izin pemakaman, bukan bangun cungkup. Kalaupun katanya ada Habib Soleh atau siapa, dulu diizinkan dimakamkan di situ, bareng makamnya Kiai, maka izinnya sekedar dikubur di situ. Bukan dibangun megah lebar sampai menutup makam kiai yang lain. Nah ini kalau mereka yang makam kiainya, makam mbahnya kena korban penutupan cor, lalu mereka bongkar cor yang menutup makam mbahnya, terus mereka dihukum, aneh. Ya nopo kalau kita rame-rame besok lusa ke Taman Makam Pahlawan, nggawa semen, nggawa koral, nyun sewu, nggawa pasir, nggawa cungkup, makam Habib Lutfi ning kono.
Terus ya nopo tahu-tahu makam pahlawan dicor di dalan. Kalau TNI Polri membongkar cor-coran itu, benar napa salah? Benar napa salah? Benar. Kalau sampean dihukum terus piye? Lah rakyat ini menuntut ngeten niki. Ngoten. Kita berdoa semoga aparat kita enggak mangsah disogok. Enggak takut diintimidasi. Kalaupun atasan bilang, "Hei Polres, hei jaksa, kau harus melakukan ini." Ternyata itu batil, ternyata itu zalim. Lebih takutlah kamu kepada Allah daripada ancaman jenderal yang di atasmu itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Niki masyarakat niki mirip-mirip kula ngeten niki. Kita Pancasilais Pol, ini saksinya. Enggak ada ceramah saya nyun sewu mengkafir-kafirkan NKRI, enggak ada. Mengkafir-kafirkan Pancasila enggak ada. Mentauhidkan presiden enggak ada. Mentauhidkan TNI Polri enggak ada. Enggak ada. Tapi ketika kami berkomitmen Indonesia harus dijaga, bukan berarti kami diam kalau ada kedoliman. Ingin kita bersatu, berdaulat dalam kebenaran, bukan bersatu dalam kepalsuan. Paham napa mboten niki? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan mudah percaya pada orang asing atau keturunan asing, atau mungkin oknum orang kita yang jadi bolone asing. Kalau bolone Cino, namanya Muhibbin Cino. Kalau bolone Londo, namanya Muhibbin Londo. Kalau bolone Yaman, mengapa jangan percaya? Nyuwun sewu, nyuwun sewu. Enggak ada orang asing atau keturunan asing yang tidak merindukan negara asalnya. Mereka makan di sini, rabi neng kene, dawir neng kene, hidup enak di sini, mengoplos pertamak di sini. Menipu ribuan jamaah dengan dalih investasi syar'i 1,3 triliun. Mereka keturunan asing, meskipun sudah banyak memakan ngontal kekayaan Indonesia, tetap saja mereka merindukan daerah asalnya. Tetap saja mereka merindukan negara asalnya. Diajak upacara dan sulit sekali. Diajak Indonesia Raya rapatnya apal. Diajak hormat merah putih nggak mau, katanya syirik. Tapi kalau disuruh nyanyi ya tarim ya tarim, itulah orang asing. Karena orang asing atau keturunan asing sulit melupakan negara asalnya. Jangan pernah memberi amanah jabatan di negeri ini kepada orang keturunan asing. Mereka enggak tulus mencintai tanah air kita. Mereka enggak tulus membela setia tanah air kita. Mereka ambivalen. Mereka munafik. Halo.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Quran mengisyaratkan penguasa manapun kalau masuk di suatu negara pasti merusak. Meskipun pamitnya akan membangun, meskipun pamitnya kedoknya akan memperbaiki sistem, mesti merusak, enggak bisa tidak. Yang paling setia sayang pada bangsa kita, ya harus, penguasa dari bangsa kita sendiri. Dari kita, oleh kita, untuk. Apa kata Quran? Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillah. Namanya penguasa lain, penguasa asing, kalau masuk menginvasi suatu negara pasti merusak. Pasti merusak. Halo? Wa ja'alu a'izzata ahliha azillah. Dan mereka, tokoh-tokoh yang ada di negara itu akan dijatuhkan, akan dihinakan, yang hidup dibunuh atau difitnah, yang mati makamnya dihilangkan. Meskipun mereka sesama muslim, kita tentu sebagai muslim senang kalau presiden muslim, jenderal muslim, halo, Polri juga muslim, menteri juga muslim. Tapi kami nggak percaya tentang komitmen seorang muslim tapi keturunan asing atau pro pada asing. Kita tahu Saudi menyerang Yaman, padahal podo-podo Islami, itulah orang asing. Irak menginvasi Kuwait, padahal podo-podo Islami, itulah orang asing. Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab menjatuhkan Muammar Gaddafi, itulah orang asing. Ngaji oneng kiai pribumi, pondok yang kiainya kiai pribumi. Tentu kita enggak mengkafirkan orang keturunan, tapi untuk percaya, menitipkan nasib sampai mati kepada orang keturunan, kami enggak bisa. Karena Quran memberi isyarat penguasa asing ketika menginvasi suatu negara pasti merusak. Dan orang-orang yang mulia, tokoh-tokohnya dihinakan, dibunuh, atau dipalsukan sejarahnya. Halo. Siap apa enggak ini? Siap apa enggak ini? Hadis Bukhari, man ahya ardan maitatan fahuwa ahaqqu biha min ghairi. Siapa yang membabat hutan kosong dan dimakmurkan, ditanami, dibangun, maka dia yang lebih berhak terhadap wilayah itu daripada orang lain. Dan ketika orang yang babat itu mati, maka hasil babatannya haknya anak cucu ahli waris. Dahulu ada raja apa? Javanisus apa? Pithecanthropus erectus Palailo Javanisus apa? Mojokertoensis, macam-macam. Wajakensis. Itu kira-kira orang-orang yang pertama entah berapa ribu tahun yang lalu. Datang dari mana kita nggak tahu.
datang ke Jawa, ke Nusantara, sewujud alas blegedekan, mereka membabat tanah ini. Dan ketika mereka mati, tanah ini milik anak cucu mereka, ahli warisnya. Setelah ribuan tahun, anak cucu menjadi bangsa jumlahnya jutaan. Maka wilayah mulai Sabang sampai Merauke, itu milik anak cucunya yang babat itu. Bukan milik orang lain. Sampai Nabi sadar dia orang Mekah. Meskipun sukses berdakwah di Madinah. Andai orang Yatsrib, orang Madinah, enggak secara ridho melimpahkan, monggo dengan yang jadi kepala negara. Tentu Nabi juga enggak mau. Ini bukan hak kami. Wali Songo yang dakwah, setelah Islam menyebar, berdiri kerajaan Demak. Sunan Ampel, bukan kami yang berhak jadi raja. Sunan Bonang, bukan kami yang berhak jadi raja. Yang berhak jadi raja, kader Islam, yang dari keturunan raja-raja Jawa. Yakni Raden Patah, keturunan Brawijaya. Kenapa begitu? Negara ini, tanah air ini, haknya bangsa Nusantara. Haknya bangsa Indonesia. Jangan khianati perjuangan mbah-mbah kita yang dulu susah payah babat tanah Jawa ini. Sejengkal pun jangan berikan kepada orang lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, menjaga Nusantara jangan sampai sejengkal pun hilang, sangat penting dari konteks syarak. Saya sholat di Tuban sah, tidak ngasap, karena Tuban milik negara kita. Saya sholat di Papua Merauke sah, tidak ngasap tanah orang lain, karena Merauke milik negara kita. Tapi saya tahu-tahu sholat di Timor Leste tanpa izin, sholatmu sah tapi nggak diterima karena ngasap tanah milik orang lain. Paham nama ini? Jangan biarkan tanah milik kita dikuasai orang lain. Lalu kita akan sholat pun harus izin. Jangan. Mohon bupati, gubernur yang punya kewenangan mengeluarkan izin tambang, ojo serakah, ojo puo-puo. Ilingo kita kepingin 500 tahun ke depan, anak cucu kita masih hidup enak di negeri ini, masih makan kenyang di negeri ini, masih bisa hidup aman sehat di negeri ini. Kalau kalian di pol-pol nih, alam rusak, tambang di pol-pol nih, maka saya nggak setuju organisasi melok nambang. Tambang di pol-pol ini dikeruk seake-ake. 500 tahun ke depan anak cucu kita kayak apa? Kalau mereka kere, yang kere itu cucumu juga. Kalau mereka uripe soro, sekedar sak piringnya harus bacok-bacokan. Yang bacok-bacokan anak cucumu juga. Sungguh mereka yang serakah adalah orang yang tidak menyayangi anak cucunya. Nggih napa nggih? Beda, maaf. Andai keluarkan izin keluar. Tapi benar-benar ketat, diawasi ketat. Berapa hektar ditambang? Setelah ditambang terus bagaimana bekas galiannya? Kalau nggak beres, nggak usah dikeluarkan izin. Lalu di garis pantai, biasanya ada pasir besi. Haram keluar izin tambang di situ. Kalau pasir besi yang, maaf, melindungi garis pantai, dikeruk,
ditambang sampai 1 kilo misalnya, kemudian diuruk dengan tanah biasa kena ombak 1 juta kali, abrasi habis. Akhirnya garis pantai mundur 1 kilo 2 kilo. Nanti dengan foto satelit, garis demarkasi di tengah laut yang 20 mil juga mundur. Negara ini merdeka dengan darahnya syuhada, merdeka dengan darahnya Jenderal Sudirman dan yang lain-lain. Jangan sampai sejengkal pun hilang, jangan sampai sejengkal pun mundur, termasuk hilangnya wilayah karena ada pengeruan, karena ada jual pasir yang mereka nggak peduli pasir di tepi pantai dikeruk. Akhirnya garis pantai mundur. Allah itu maha alim, maha bijaksana. Garis pantai diberi pasir besi, itu memang pasir besi punya sifat menyerap air dan tahan abrasi karena antep, terus bisa menyerang garam. Maka pit pantai yang pasir besi nanti paling jarak setengah kilo airnya sudah tawar. Itu loh fungsi pasir besi. Kon ojo keminter ngungkuli pangeran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo dijogo untuk anak cucu. Kenapa harus dijaga? Amanat dari Nabi. Bangsa ini, tanah air ini milik yang nebang alas. Lalu dimiliki anak cucunya kita semuanya. Jangan berikan pada orang lain, jangan dijual kepada bangsa lain, jangan keluarkan izin yang menyebabkan luas wilayah menjadi berkurang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, kula terusaken. Pemalsuan makam sangat bahaya. Monggo aparat serius, ojo pura-pura tidak tahu, ojo pura-pura sibuk. Aparat itu banyak, divisinya juga banyak, bagian-bagiannya banyak. Apa beratnya nih menugaskan 1-2 orang bersama tokoh masyarakat, sejarawan, meneliti satu persatu mana makam baru yang memang asli, mana makam baru yang ternyata palsu. Dan kalau terbukti palsu, terbitkan dari Kumham bahwa itu palsu. Lalu siapapun yang dengan aparat membongkar itu tentu tidak menyalahi hukum. Niki lek mboten serius bahaya. Pahlawan katanya mereka, Indonesia katanya milik Wali Tarim. Halo, ada pejuang pendakwah mereka yang di makam ditulis, maaf, abad 12 kira, jauh lebih dulu daripada Wali Songo. Itu nanti lama-lama jadi alat klaim bahwa yang berjasa menyebarkan Islam ke Jawa bukan Wali Songo, tapi kakek Ani. Kalau nggak segera dibereskan, 200-300 tahun ke depan, kasihan anak cucu kita akan klaim bahwa negara ini milik kita. Mereka mau klaim begitu, maaf, kesulitan bukti. Bukti itu kalau makam lebih lawas, dalam tulisan lebih lawas makam mereka daripada makam kita. Sampai ke pelosok-pelosok ada makam mereka. Nah, itu khawatir kita 500 tahun ke depan jadi alat klaim mereka mengakuisisi negara ini kayak menjadi milik mereka. Dan kalau sampai anak cucu kita berstatus nunut di negara sendiri,
nunut maaf di negeri sendiri. Betapa kasiannya. Sekedar jadi lurah gak iso mas. Kon iku mekur nunut ilender kon. Ayo kita perangi kayak begini. Dan ketika ada 1-2 dari kita kenceng begini, ojo malah dicurigai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahmakumullah. Nyun sewu. Apa yang mereka perbuat untuk negeri ini? Ini musola ini yang ngimami pribumi. Kalau di sini ada diniyah ngaji kitab kecil-kecil, yang ngajar pribumi. Sore jam 4 kalau ada TPQ yang ngajar juga pribumi. Madrasah Ibtidaiyah, guru agama SD, SMP itu kaum pribumi. Halo. Khutbah Jum'ah ngimami masjid, imam-imam pribumi. Ngedusi mayit, nyolati jenazah, ngafani mayit, nalkin. Itu juga ustadz pribumi. Tahlilan 7 dino, gelem teko ngimami 7 dino enggak dibayar. Itu juga pribumi. Ngapain bermahabbah pada orang lain? Memusuhi saya tidak. Halo, ngamplengi juga tidak. Tapi kalau disuruh bermahabbah kepada mereka, takzim kepada mereka, melebihi takzim kita pada orang tua kita, ya no. Melebihi takzim kita kepada mertua kita, ya sepurone. Melebihi takzim mahabbah kita kepada guru-guru ngaji, ya sepurone. Kepada bolone londo, lalu kita disuruh lebih hormat daripada kepada bolone dewe, ya sepurone mas. Ojo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nyun sewu. Wong Tuban dengan siapa? Bupati siapa tadi? Enggak yang dulu. Bapak Sunan Kalijogo. Wirwatikta. Tahun berapa itu? 15 sekian? 14 sekian? Ya. Zaman Sunan Kalijogo sampai sekarang itu masih sekitar 600 tahun. Belum lama 600 tahun. Itu loh sampean wong Tuban wis kesulitan memastikan saya keturunan Kalijogo apa bukan. Saya keturunan Wiratekta apa bukan. Saya keturunan Sunan Bejagung apa bukan. Sek 500 tahunan, sek 600 tahunan, kuwi lho wis kangelan memastikan ane keturunan Bejagung. Ini orang Mojokerto, Mojosari dengan Majapahit jaraknya paling 600 tahun, 700 tahun. Belum lama. Tapi dia juga nggak bisa memastikan saya keturunan Hayamuruk, nggak bisa. 700 tahun itu sudah sulit memastikan ane keturunan fulan. Lah mereka yang katanya habaib, katanya keturunan Nabi, cek gampang. Setiap yang datang dari Yaman lalu mengatakan saya keturunan Rasulullah. Jaraknya 1447 tahun yang lalu, tahun Hijriah. 700 tahun saja sudah kesulitan memastikan. Ini jarak 1400 tahun lebih. Kok cek gampang ngaku-ngaku aneh keturunan Nabi. Kami bukan menolak. Kami bisa percaya tapi asal ada bukti. Kenapa harus ada bukti?
Dan kami yakin kalau misalnya dia ngaku keturunan Kenaro, sakarepmu, nggak ada dampak hukum syar'inya bagi saya. Tapi kalau ini ngaku keturunan Nabi, tak urus. Kenapa? Karena ada dampak hukumnya. Nyun sewu, guruku ngaji. Andai saya lebih dulu takzim pada ini, guruku ngaji lilo, ridho, ikhlas. Kalau ini benar-benar keturunannya Kanjeng Nabi. Masalah itu kadung nang guruku rapatek hormat, lebih di sini hormat neng iki lah tiba duduk. Kena prank. Terus orang yang ngaku keturunan Nabi haram terima zakat, haram terima sedekah. Hadisnya Bukhari. Nah yang paling repot nih ngaku keturunan Nabi tapi njaluk. Saya jenengan dan jenderal arep menehi kuwi piye? Enggak menehi kuwi yo piye? Enggak nguwai khawatir kualat wong jerene keturunane Nabi. Engko Siti Fatimah marah. Tapi lek tak wai dosa. Sebab aturan syarak dari Nabi, keturunan Nabi enggak boleh diberi zakat. Saya kalau ada orang ngaku keturunan Nabi minta, tak tor dulu. Kowe ngaku keturunan Nabi apa enggak? Lek ngaku enggak tak wei. Kenapa? Kalau saya beri wis kelangan duit dosa. Wis kelangan duit dosa. Wong Nabi melarang memberi kok kamu memberi. Saya akan memberi sampean, tapi ngaku dhisik saya bukan keturunan Nabi, engko tak wei. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus nyun sewu mereka buat hukum, mereka boleh menikahi perempuan dari bangsa manapun, suku manapun. Tapi kita kaum ahwal ini, kaum ajam, termasuk Jenderal Pujo yang luar biasa, haram menikahi wanita mereka. Kalau sampai menikahi wanita mereka, dosa besar, dihukumi zina. Nggak akan diampuni kecuali bisa mengembalikan keperawanan. Ya apa ini? Lah kayak begitu. Seenaknya ngaku keturunan Nabi, terus buat aturan seperti itu, lalu kita suruh percaya begitu saja. Nggak boleh dicek kebenarannya. Kan aneh. Halo? Kajian nasab itu untuk memastikan iki keturunan Nabi apa bukan, ngono lho. Halo? Bukan untuk memecah belah, juga bukan untuk maaf, untuk menyesatkan umat juga bukan. Untungnya kita itu sabar. Dilokne PKI meneng ae. Padahal sing berontak dari kaum PKI yo bangsa kono dhewe. Dilokne monyet yo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Udan. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, mohon tirukan saya. Maka kita mau padamu negeri sambil berdiri. Mohon izin 1 menit 2 menit berdiri, kita padamu negeri. Sebelum padamu negeri, saya ajak mengulangi kalimat Sumpah Pemuda yang ada 3, terus saya tambah 2. Tambahan yang 2, yang nomor 4, kami bangsa Indonesia berkarakter 1, karakter Indonesia. Yang kelima, kami bangsa Indonesia berjati diri 1,
jati diri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Kami bangsa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia. Kami bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Kami bangsa Indonesia, berkarakter satu karakter Indonesia. Kami bangsa Indonesia, berjati diri satu, jati diri Indonesia. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita padamu negeri, 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami merdeka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekedar penutup begini, Indonesia agamanya macam-macam. Agama macam-macam di suatu perumahan, di desa, di kecamatan, dimanapun nggak akan menjadi ancaman bagi kedaulatan negara. Aman. Agama beda-beda, suku beda-beda, aman. Asal yang Islam nggak usah jadi Arab. Islam tetap dengan rasa karakter Indonesia. Yang Kristen nggak usah jadi Amerika. Kristen lah terserah, wong itu keyakinanmu. Tapi tetap dengan ciri khas karakter rasa Indonesia. Yang Hindu, Buddha, monggo terserah. Tapi nggak usah jadi India. Jadi orang Hindu, orang Buddha dengan rasa, karakter, cita rasa Indonesia. Yang Konghucu, monggo. Tapi nggak usah Konghucu yang jadi orang Cina. Konghucu terserah. Tapi cita rasa, karakternya, walaknya tetap kepada Indonesia. Apapun agamanya termasuk aliran kebatinan, asal rasa Indonesianya sama, pembelaannya kepada negara ini sama, kesetiaannya sama, kecintaan ketulusannya sama, maka perbedaan agama nggak akan menjadi faktor perpecahan, nggak akan menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara. Yang khawatir yang Islam melok habaib Arab. Halo. Yang Kristen melok Mick Jagger London. Yang Islam liberal melok Amerika Stephen Hawking. Yang Konghucu melok Lenin. Kalau beda agama sekaligus beda wawasan kebangsaan, beda agama, beda rasa budaya, beda agama, beda karakter yang ditanamkan, beda agama, maaf, beda ideologi kebangsaannya. Ini yang bisa membahayakan kedaulatan negara. Sekali lagi, kita bangsa Indonesia punya cita rasa satu, cita rasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.